Oh itu walaqad arsalna ya. Al-An'am ayat 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal mudu wal rusuh ta'umatan nasuh salahil jasadi wal ruha ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم
به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمامي يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب
وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tawassalna khususan lil muallim hadha kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa lil Imam Asy-Syayyuti wa usulihima furima ustadi Ustaz Husain Abu Bakar Al-Hamsi Bangil Sayyidil Walid bin Abdul Rahman bin Ahmad Segab Sayyidil Walid bin Ba'di bin Abdul Rahman bin Ahmad Segab Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isan bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad bin Siti Lailah bin Tunai Yusadi Al-Asari wa Haji Al-Asari wa ilaihi khususan al-marhum Ki Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan, Ustaz Haji Fatani Muhyi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Baturin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Ustaz Imam Zarkasi Rawi bin Bulan, almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid bin Bulan, wa khususan almarhum Bapak Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, almarhum Bapak Haji Umar Mashkuri bin Bulan, almarhum Bapak Suratno Surasto bin Bulan, Haji Ciptadi bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Haji Martono bin Bulan, Bapak Haji Sudibyo bin Bulan, Pak Haris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Pak Abdurrahman bin Bulan, Pak Haji Nurdin bin Bulan, Pak Yati Makri bin Bulan, almarhum Pak Haji Masrahil bin Bulan, wali jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca halaman 200. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul tawaddu'i an yabtadi'a bis-salami ala man laqiyahu minal muslimina fil majalis." Pokok sopan santun adalah jika seseorang memulai memberikan salam pada orang yang dijumpainya dari orang-orang Islam dalam tempat-tempat duduk pertemuan. Nabi SAW bersabda, "Tawaddu'u ma'idus syaraf." Sopan santun itu menjadi sasaran kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Al-karam taqwa wasyarafut tawadu wal yakinul ghina." Pemurah suka derma adalah takwa, kemuliaan adalah merendahkan diri, dan kemantapan adalah kekayaan. Cukup, wallahu a'lam shawab. Tanggal berapa? 16 ya? 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ra'sut tawaddu'i ay yabtadi'a bis-salam ala man laqiyahu minal muslimin fil majalis. Jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya hormati dan muliakan, ibu-ibu sekalian yang hadir, jajaran kepengurusan yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih membahas tentang keutamaan tawaddu.
Artinya tawadhu merendahkan hati, tidak menampakkan kesombongan. Itu namanya tawadhu. Dan itulah akhlak, etika, sopan santun orang yang tawadhu. Itu disenangin jamaah. Padahal dia bintang, istilahnya dia bintang, tapi mengadaptasi tengah malam ada di kali, ada di empang. Gambaran bintang itu kita lihat, oh bintangku ada di kali bayangannya. Begitulah istilahnya. Ya, mengadaptasi bintang itu. Tempatnya jauh. Ada yang mengatakan di langit yang keempat, tinggi itu bintang. Ya, bagi mereka yang punya jabatan ABRI ada bintang 4, jenderal. Ada di atasnya jenderal yang puyang mulu, namanya bintang 7. Ya, jadi orang tawadhu disenangin. Tapi orang yang menampakkan sombong jabatannya, sombong kekayaannya, sombong keilmuannya, sombong kegantengannya, sombong kecantikannya, sombong keturunannya. Banyak tuh sombong-sombong. Sombong keturunan, sombong kekayaan, sombong jabatan. Rata-rata umumnya orang kalau diberikan kelebihan kadang-kadang muncul sombong. Di kita tuh waktu belum menjabat RT jadi RT sombong, lurus duduknya, nggak nengok kiri nengok kanan, baru RT. Jabatan diangkat lagi sekarang jadi RW, waduh, batuknya aja diatur baru jadi RW. Gitu tuh, gitu jamaah. Biasa aja udah tawadhu ya. Nah itu, jadi tawadhu tuh merendahkan hati. Hebat tapi kelihatannya kayak orang bukan hebat. Kaya tapi kelihatannya orang miskin. Ya, pinter kelihatannya penampilan orang bodoh. Itu tawadhu jamaah. Nabi mengatakan rasul tawadhu, pokok dari kerendahan hati, pokok ini, inti kerendahan hati. Apa tuh orang punya sifat tawadhu? Intinya apa orang tawadhu? Orang merendahkan hatinya, yaitu tanda-tandanya ayyabtadi'a bisalam. Dia selalu memulai dengan ucapan assalamualaikum. Kepada siapa? Alaman lakiyahu, terhadap orang yang jumpainya, minal muslimin, dari orang-orang yang beragama Islam, fil majalis, di tempat kumpul, di tempat duduk, di tempat acara. Belum mulai acara dia datang assalamualaikum, dia datang belakangan assalamualaikum, mulutnya assalamualaikum. Ini orang nih kata Nabi tawadhu nih orang. Ya, bukan datang kayak kaisar, datang diri, waduh, duduk boro-boro kiri kanan dia tegur di salaman, gitu banyak. Ya, angker banget kelihatannya, angkernya bukan main. Padahal keringatnya sama kita, baunya bau asam, sama, ya, makannya sama. Mentang-mentang lu di jabatan ini nggak mau nengok kiri, kaku kayak orang ini pegel. Nabi mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang menerapkan tawadhu. Nabi Muhammad suri teladan kita, Rasulullah, beliau yang kita harus jadikan suri teladan. Kepada anak kecil, assalamualaikum, gimana kalian anak sehat? Sehat ya Muhammad. Ayo sini. Diperhatiin anak kecil. Kalau dibaca biografi Nabi saat-saat ada peringatan Maulid, Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi senang itu pada orang miskin, orang fakir-fakir. Kenapa Nabi senang bergaul dengan fakir miskin? Enggak sombong. Kalau kita bangga, kenalan saya Pak Jenderal, kenalan saya Pak wali kota. Yang jadi hebat kan temennya, lu mah gak ada apa-apanya. Ini pak. Umumnya orang
kenal temannya mereka, udah kayak mereka, dia kayak mereka juga. Nabi enggak, Nabi setengah orang miskin. Kalau ada yang bertanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Aina Muhammad? Mereka nunjuk, huwa fil masakin. Mereka kumpul orang miskin. Kalau cari Muhammad jangan di kalangan Kaisar, Abu Sofyan, Abu Lahab. Kau lihat orang miskin tuh. Ya. Kalau orang sakit, yang duluan orang miskin mau orang kaya. Nabi jenguk dulu orang miskin. Kalau yang mati, yang wafat, orang miskin, orang kaya. Nabi jenguk orang merawat orang miskin dulu. Nabi gotong jenazah. Iya. Itu namanya tawadhu, merendahkan hati. Bukan merendahkan diri. Jangan merendahkan diri, itu jangan. Dilarang sama Nabi. Ya. Nabi mengatakan man tawaddu'a ala ghaniyin dhahaba sulus adini. Siapa orang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, ini orang ini yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, di depan pejabat yang rendah, telah hilang amalan agamanya sepertiga. Dulu pernah doa, yang dulu pernah mungkin dia haji, umrah, sepertiga itu hilang. Kenapa? Dia menghebatkan orang kaya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Sampai nunduk-nunduk, sampai hampir-hampir kedengkul. Iya Pak, iya Pak. Ya saja Pak sih. Kalau bos saya, iya Pak, siap, siap, pret. Apa sih begitu? Ya, udah orang kaya minta siapa? Siap. Orang miskin dia minta. Ada aja lu. Gua repot-repot juga. Yang harus kita kirim orang miskin. Ya siap. Nanti gua beliin ya. Tunggu sebentar ya. Orang kaya tunggu Pak. Ya. Tenang. Orang kaya datang minum apa Pak? Apa es doger? Apa susu? Orang miskin lu ambil sendiri sono di keran. Begitu orang miskin. Padahal si miskin dan si kaya punya hati nurani kan. Si miskin punya hati nurani kan. Dia bilang, mentang gua miskin ya Allah, gua hina banget sih begini. Ada itu perasaan. Yang datang pakai batik, pakai celana hitam, picunya bagus. Wah, sini bagus. Hati nurani setiap orang kaya, orang miskin punya hati. Dia nggak ngomongin apa-apa, tapi hati ngomong. Aduh, karena gue miskin begini nih. Ya, makanya ada 3 yang harus kita jangan bertingkah sama orang tua. Mohon maaf, sama anak yatim dan sama orang miskin. Sama orang tua gitu juga. Omongan dia, omongan di hati. Omongan dia, omongan di hati. Anak yatim sama dan orang miskin gitu. Jangan sombong, jangan. Ya, jangan. Allah nggak demen iblis dia Pak, diusir. Fakhruj anta. Disuruh sujud masih menentang-nentang juga. Alasan kan iblis hebat. Aku memurnikan engkau ya Allah. Tidak ada satupun hamba makhluk yang kau ciptakan aku menundukkan kepadaku kecuali kepada engkau. Itu lihat ya iblis, malaikat sujud. Imannya kurang ya Allah. Masih bantah juga. Terakhir Allah bilang, man ya'mur sujud. Siapa yang memerintahkan sujud? Dia. Iblis. Yang memerintahkan sujud siapa? Inilah. Siapa yang memerintahkan? Engkau ya Allah. Aku perintahkan kau menjalankan. Kau namanya membantah. Fakhruj, keluar kamu. Diusir iblis. Allah sana, aku kan dari api, Adam tuh dari tanah. Aku kan. Ciri-cirinya begitu. Aku kan. Keluar kamu. Dalam cerita Quran begitu. Iblis diusir sampai dendam dia. Dia minta sama ya Allah, minta aku 2. Aku jangan dimatikan keturunanku. Setan-setan jangan dimatikan. Yang kedua, berikan kekuasaan. Biar aku bisa mengajak peserta bersamaku nanti neraka.
Makanya mereka itu iblis dan setan sebagainya ya diberikan panjang umur, punya kekuasaan, udah berjanji. Durhaka namanya. Iya, ketemu sama Nabi Allah Musa, itu jauh dari Nabi Adam ke Nabi Musa ketemu. Dalam riwayat begitu. Kau siapa ini? Man anta? Kamu siapa ini? Iblis. Oh, emang iblis berupa-rupa? Berupa-rupa. Ada ke manusia, ada ke orang Arab. Kata Musa bilang, kamu gak takut azab Allah nanti di akhirat? Tidak. Sebetulnya paling gampang, kamu sujud sama Adam, itu yang pengennya Allah. Jangan sombong. Nih. Ini kuburannya Adam, kau sujud itu, Allah ampunin kamu. Iblis bilang, enggak, di surga kau gak mau sujud sekarang. Orang udah sombong Pak, susah udah. Tetap bertahan. Tuh, jadi kalau ada orang sombong, kecantikan sombong, kegantengan sombong, kekayaan sombong, keilmuan sombong, keturunan, itu dia masih ada jalur ke iblis. Jadi orang yang tawadhu, simbolnya apa? Simbolnya Assalamualaikum, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Ngomong kan mulut kita gak ganggu. Ngomong sama temen, jangan diem baik, jangan dia sehat Pak, alhamdulillah. Gimana Pak, sehat? Saya dulu waktu umroh ya biar dikit ngerti juga bahasa Arab. Kalau datang ke Madinah atau ke Mekah, di belakang ada orang lagi sholat, udah kelar dia masih sholat, kita di depan dia. Kelar sholat pada duduk nungguin azan. Di bahasa Arab saya dipaham gak mereka nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kif haluk? Alhamdulillah bikhair. Mana ant? Indonesia. Oh, Indonesia. Pues. Yang sebelah segini nih ada orang Mesir. Orang Mesir dia kalau kalimat hurufnya beda dia. Iya. Kita dengeri. Jadi demen Indonesia ditapak ini. Yang bagus orang Iran. Orang Iran tuh dia nggak cukup salaman, dia peluk kita aja. Saudi nggak Saudi, salaman juga begitu aja. Kalau Iran tuh cakep. Dia pakai baju luarnya tuh hitam, dalamnya putih. Sorbannya didangakin yang hitam. Wah, makanya kita lihat akhlak dia bagus, bangga di dunia sekarang ini. Yang ditantang itu Amerika, bersorban hitam. Ya, Iran ini alhamdulillah orang-orang tawadhu. Di kalau Indonesia, kuis, Indonesia bagus. Di sana orang-orang jualan Jokowi, bukan Jokowi, enggak. Jangan sebut nama dia ya. Itu cuma. Ya, orang menjawab bukan Jokowi, bukan. Udah Prabowo, sekarang Prabowo. Jadi jamaah, akhlak bikin orang enak gitu. Sombong gak ada yang demen. Jadi tanda-tanda orang itu merendahkan hatinya kepada siapapun dia jumpa. Assalamualaikum. RW ketemu dengan lurah duluan. Assalamualaikum Pak RW. Ya, kemudian lurah ketemu camat duluan yang atas. Assalamualaikum. Ya, kita kan enggak. Kita yang bawa dulu. Masa gua duluan? Kan aku ini kan lurah. RW sama RT tuh beri salam. Kita gitu. Bapak sama anak yang bagus mana? Yang tinggi dulu. Bapak, Assalamualaikum, sehat ah? Kita kadang-kadang nungguin dulu. Masa gua? Dia kan anak, beri salam sama gua gitu. Nabi enggak, Nabi dulu. Oh, itu namanya takut sifat kesombongan. Si kiai datang cium tangan merebut, ini tukang ngepel, cakep tuh.
Merebut lagi ngepel. Assalamualaikum Muslim. Cium tangan Muslim. Oh, kata guru saya nih yang dekat Playover tuh, Klender, tuh ada masjid namanya Al Makmur. Itu tinggal di situ Ki Haji Asbiyallah. Apa dia bilang? Kalau kau seorang ustadz, kalau kau seorang kiai, cium tangan sama murid. Nah, kau begitu kiai? Bukan murid cium tangan. Biar kamu jangan sombong jadi kiai. Biasa banget sih jadi kiai, jadi ustadz, tangannya pengen dicium. Jadi orang yang tawadhu, siap cium tangan sama murid. Waduh, agak bisa kita Pak. Paling kita bilang orang ngajar nih murid. Biasanya gimana Pak? Murid biasanya cium tangan sama guru. Beliau bilang jangan dibiasakan, jadi sombong jadi guru. Jadi gimana? Cium tangan sama murid. Di Kuitang itu, di Kuitang, Habib Muhammad itu mertua, Habib Novel bin Jindan itu mantu. Habib Muhammad mertua, Habib Novel bin Jindan mantu. Ini mertua cium tangan sama mantu. Saya lihat Habib Muhammad mertua, Al-Habsyi Kuitang, Habib Novel mantu, cium tangan mertua sama mantu. Kalau kita kurang ajar lu, jadi mantu masih gue cium tangan lo. Jadi untuk menekuk kesombongan mertua cium tangan sama siapa? Kita pernah nggak begitu? Supaya jangan ada sifat sombong. Boleh praktekin tuh. Jadi ustadz cium tangan sama merebut. Merebutnya di sini siapa tuh? Muslim sama siapa? Nah, dia Muslim lagi nyari sendal. Tuh saya Pak Mu'alib Ustaz Zainuddin cium tangan Muslim. Bingung gak Muslim? Pak ini tuh Pak, gue menerapin tawadhu. Kita kalau nggak sombong gak enak banget ya. Kudu sombong itu. Apa sih sombong lambangnya? Kata orang Arab, wala takun kal jawi, janganlah kamu seperti asap. Kalau bintang cakep tuh, tawadhu. Ada di Empang gambarannya malam jam 9 malam itu bintang ada di bawah, itu namanya tawadhu. Tempatnya tinggi tapi dia mengadaptasi kecomberannya, ada bintang di dalam. Wala takun kal jawi, janganlah kamu seperti asap. Itu asap lambang sombong. Coba kalau zaman rokok dibakar, asap diisep kan, itu asap waktu kita buang dari mulut ke bawah ke atas, itu sombong tuh. Sombong kayak asap, udah begini aja. Kalau tawadhu ke bawah. Padi kalau ke bawah ada isinya. Padi kalau ke bawah ada isinya. Jadi gitu jamaah. Yang berikutnya Nabi mengatakan at-tawadhu ma'aidus syarab. Orang yang punya sifat kerendahan hati itu adalah mempunyai ma'aidus syarab, kemuliaan, mulia. Nabi yang mengatakan jangan takut hina. Bapak sebagai pimpinan kantor Pak, iya Bapak dulu ambil salam, gimana kabar kalian? Mulia. Bakal diomongin sama anak buah, wah pimpinan gua sama duluan dia, gua pengen ucapin selamat pagi, dia duluan selamat pagi. Gua pengen negor, dia duluan negor. Kalau kita kan kalau jadi pimpinan, waduh angkuhnya jalannya lain. Enggak sih, maunya yang tungkang ngepel gitu. Pagi Pak. Kita dulu. Assalamualaikum. Sehat kalian? Alhamdulillah Pak. Gimana kalian? Aceng, sehat Ceng? Baik Pak. Begitu cakep tuh. Dia nyontoh siapa ini? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi uswah Nabi Muhammad. Menyontoh siapa? Firaun. Ya Allah, nggak demen orang kalau sombong. Yang sombong bukan pejabat, kiai kadang ada yang sombong. Ya, diam. Kalau nggak ditegur nggak mau nanya, diam. Jadi, ya merendahkan hati itu adalah ma'aidus syarab, sasaran kemuliaan. Terakhir Nabi bersabda, al-karamu taqwa. Kemuliaan itu ada pada
mutunya ketakwaan. Orang mulia takwanya hebat. Mulia itu insya Allah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia takwanya kepada Allah, paling mulia. Kemuliaan ada takwa. Yang kedua, wasyarab at-tawaddu. Asyarab at-tawaddu. Tadi mulia. Sekarang apa lagi? Orang itu kemuliaannya itu ada pada orang yang merendahkan hatinya. Mulia dia. Di sisi Nabi bangga, dia seperti aku. Orang itu merendahkan hati. Manusia demen digauli sama orang-orang yang rendah hati. Ya Allah. Ya. Ini kan kita Pak, maaf nih. Kadang-kadang pencitraan kayak rakyat lagi mau diangkat. Pencitraan kayak rakyat lagi mau diangkat, mau dipilih. Ke Solokan datang, ke pasar-pasar datang. Kenapa? Pengen dia apa ini? Dipilih. Gulung tangan. Waduh. Kemana? Solokan sonono. Deket apa namanya itu? Dekat kuburan Pulau Gadung. Bawa pacul. Supaya rakyat milih. Tuh lihat tuh. Begitu tuh calon pimpinan udah ke got, udah ke pasar, waduh, kerja bakti, pencitraan, ntar diangkat aja, geli udah ke situ tuh, geli, ada begitu kan? Indonesia lihat, mau jadi gubernur kek, mau jadi apa kek, supaya ada daya tarik dilihat sama rakyat, sama warga. Ini calon kita nih, calon Pak Lurah kita, ini calon gubernur, hebat ya. Pagi-pagi udah ngasih nasi uduk ke rakyat, ini pilih. Pencitraan lu. Tahu udah jadi aja. Boro-boro ke situ. Ya, jadi orang yang tawadhu itu adalah orang mempunyai kemuliaan. Saya lihat ini Pak. Tapi ini baiknya, bukan jeleknya. Ya Allah, bukan gibah. Gibah ini cerita kejelekan. Ini cerita kecakapan. Mudah-mudahan dia ridha. Waktu beliau masih gagah, sekarang udah agak uzur. Pak Arif Rahman itu tinggalnya di Ekor Kuning. Kan dia bapak pendidikan. Itu di warga saya, terutama saya punya orang tua, ada Pak Muji itu meninggal. Dikabarin dia. Dulu dia kan di IKIP dulu. Dia pulang pakai jas, pulang. Itu jas ditaruh di rumah duka, kemudian dia gulung tangannya, dia yang mandiin. Wallahi di masjid saya bilang gitu, dia mandiin, saya mandiin. Ekor Kuning tuh, orang-orang miskin dia yang mandiin jenazah. Ya bajunya kena basah, jasanya dikasih sama pembantunya, bawa ke rumah. Waktu saya punya orang tua, dia yang mandiin. Pak Arif Rahman, bapak pendidikan. Zaman Pak Harto dia dikenal benar. Dan dia kenal orang Cendana, dia tahu banget. Maaf ini, di sini ada orang dari Ekor Kuning ya. Pak Arif Rahman, orang hebat. Ada warga meninggal dunia, dia sekedar laporan ke, dulu kan IKIP. Sekarang ada Al-Azhar dia minta. Datang dia, dibawa sama supirnya ke rumah duka, parkir, jas ditaruh di mobil. Gimana udah mandi? Dikit lagi Pak, udah siapin. Tukang mandi disiapin dari Muhammadiyah, dia yang mandiin langsung. Digulung, dia punya baju putihnya, semuanya digulung, dia mandiin, benar-benar dimandiin. Bintang, tapi ke bawah. Kita udah geli aja bawaannya, dimandiin. Dia pakai sarung tangan, yang harus dicebokin, ya Allah. Yang harus dilapin, disiramin, ayo siram ininya. Aku cebokkan, aku bersihkan ini, dia punya najis. Itu tuh, ya. Ya, jadi gitu jamaah sekalian.
inilah tema tentang tawadhu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita bisa menjadi orang yang tawadhu ya, orang yang merendahkan hati kita. Cukup kiranya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan para pahlawan yang pernah berjuang, yang akan diabadikan tanggal 17 Agustus yang ke-80 tahunnya, Allah berikan maghfirah mereka dalam kuburnya. Baik Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Jenderal Sudirman, kiai-kiai, ulama-ulama, habaib-habaib yang mereka pejuang-pejuang. Di Klender ada Pak Haji Darip, di Jakarta Barat ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ada Habib Salim, dan banyak ya, dan para syuhada, Allah maghfirah mereka dalam kuburnya. Ala hadina lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsin sawabataka salat al-Fatihah ilaihim waj'al nuran yas'a'u yatala baina yadayhim. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasul Allah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Sekali lagi, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.